Halo semuanya, aku Rio Sastra Alfrinsi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas nilai-nilai Pancasila terhadap profesionalisme dan etika, tapi lewat contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan kasus yang ribet, melainkan hal-hal kecil yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan kampus, kerja, ataupun organisasi. Profesionalisme itu bukan cuma soal pintar atau punya jabatan, tetapi soal sikap. Pancasila mengajarkan kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sebenarnya sering diuji lewat keputusan sederhana yang kita anggap sepele. Bayangkan, seseorang menjadi bendahara organisasi kampus. Saat membeli perlengkapan acara, dia lebih memilih toko milik temannya sendiri, padahal harganya lebih mahal dari toko lain. Secara tidak sadar, ini sudah termasuk konflik kepentingan, karena kepentingan pribadi atau pertemanan yang mengalahkan kepentingan bersama. Jika nilai keadilan dan kejujuran diterapkan, keputusan seharusnya diambil secara objektif dan transparan. Contoh lainnya, seorang karyawan diminta atasannya untuk mengubah sedikit laporan keuangan agar terlihat lebih bagus. Mungkin dampaknya kecil, tapi ini menguji integritas. Profesional yang berintegritas akan tetap jujur dan berani mengatakan yang sebenarnya, karena integritas berarti konsisten antara nilai dan tindakan, meskipun ada tekanan. Kemudian, ada whistleblowing dalam lingkungan kerja atau lingkungan sekitar kita. Misalnya, di tempat kerja atau organisasi, kita tahu ada rekan yang sering memasukkan absensi atau menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jika dibiarkan, hal ini bisa jadi budaya yang buruk. Whistleblowing bukan berarti mencari masalah, tetapi berani melapor melalui cara yang benar demi keadilan dan kebaikan bersama. Kalau kita perhatikan, semua studi kasus tadi menunjukkan bahwa profesionalisme bukan muncul secara instan. Profesionalisme dibentuk dari kebiasaan bersikap etis dalam hal-hal kecil, mulai dari jujur pada tugas, adil dalam mengambil keputusan, hingga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi orang yang kompeten, tetapi juga dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama dalam dunia kerja maupun organisasi serta untuk hidup berdampingan di lingkungan sekitar kita. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa profesionalisme dan etika berawal dari keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kita bisa belajar bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, baik sebagai mahasiswa, pekerja, maupun anggota masyarakat di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya Rio Sastra Alfrinsi mengucapkan terima kasih.